Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azharuddin. Saya mahasiswa Prodi Magister Teknologi Pendidikan. Jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita melakukan uji priority test dan uji efektivitas endgame. Nah, sebelum kita melakukan simulasi, praktikan, saya akan menjelaskan sedikit mengapa sih kita harus melakukan uji ini gitu ya. Jadi, ini dilakukan untuk kita melihat apakah terdapat pengaruh terhadap perlakuan yang kita berikan kepada siswa. Nah, pada saat ini, saya melakukan atau ingin menguji, pengaruh penggunaan media pembelajaran, kuisis pada mata pelajaran informatika terhadap hasil belajar siswa pada kelas 10. Nah, ada penumusan masalahnya. Apakah penggunaan media pembelajaran kuisis pada mata pelajaran informatika berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 10? Dan hipotesisnya adalah H atau H0 tidak ada pengaruh penggunaan media pembelajaran, sedangkan alternatifnya terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran kuisis pada mata pelajaran informatika terhadap hasil belajar siswa kelas 10. Nah, jadi kita langsung saja kita buka SPSS kita. Nah, di sini saya sudah mempunyai data pretest dan posttest ya, Pak Ibu. Jadi pretest ini, jadi kita melaksanakan 3 kali pertemuan. Jadi didapatlah data pretest dan posttest ini. Nah, sebelum kita masuk atau menguji eh, uji priority test itu, jadi kita harus tahu dulu apakah data kita ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita harus melakukan yang namanya uji normalitas data. Eh, Uji normalitas data. Jadi kita ingin melihat apakah data ini terdistribusi normal atau tidak. Ya, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah pertama-tama kita masuk ke analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik, ya. Nah, kemudian kita pilih yang explore. Nah, ini tadi hasil percobaan saya. Nah, caranya adalah yang pretest kita masukkan ke dependent list dan yang post-test juga kita masukkan ke dependent list. Selanjutnya, kalau sudah kita masukkan, kita pilih yang plots. Nah, ini kita pastikan tercentang atau checklist. Yang dua ini, kemudian yang paling penting adalah kita men-checklist normality plots with test. Jadi kita ingin melihat normalitas datanya. Jika sudah dicentang atau di checklist, pilih continue, kemudian oke. Nah, hasilnya sudah keluar. Nah, yang ini ya Pak Ibu. Dinilai karena kita sampelnya di bawah 50, jadi kita fokus ke Shapiro Wheel ya. Kalau nanti sampelnya di atas 50, berarti kita melihat yang data Kolmogorov Smirnov. Nah, pada kali ini kita fokus untuk melihat di Shapiro Wheel. Nah, di kolom ini signifikan eh, pretest dan posttest ini berada atau menunjukkan 0,063. Yang posttest itu 0,077. Nah, artinya eh, rumusnya adalah eh, data itu terdistribusi normal pada saat nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. Nah, pada saat ini kalau kita lihat data pretest dan posttest itu di atas 0,05. Yang pretest ini 0,063, yang kedua posttestnya 0,077. Artinya data kita itu berdistribusi normal. Oke.
Selanjutnya, jika kita sudah tahu data kita berdistribusi normal, kita menguji uji priority test-nya, ya, uji berpasangan. Nah, caranya adalah eh, pertama-tama kita masuk ke analyze, kemudian kita pilih yang Comparmain. Nah, yang ini. Kemudian kita masuk, kita pilih yang Pirate Sample T-Test. Oke. Nah, setelah kita pilih yang ini, eh, kita masukkan nilai pretest kita pada variabel 1. Dan yang post-test kita masukkan pada variabel 2. Oke. Jika sudah, kita okekan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat eh, nilai min-nya ini menunjukkan bahwasannya pada saat pretest nilai min itu menunjukkan 46,15. Sedangkan pada proses itu menunjukkan 71 ya, 15. Artinya terdapat perbedaan antara nilai pretest dan posttest. Nah, kita lihat juga eh, di tabel ini pair sample testnya. Nah, ini signifikannya ini kita kopikan saja ya. Oke, kita pindahkan ke Word. Ini kita kecilkan. Nah, rumusnya adalah jika nilai signifikannya di bawah 0,05, artinya berkesimpulan ada perubahan secara signifikan. Dan apabila nilai signifikannya di atas 0,05, berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Kalau kita lihat, nah, signifikannya adalah 0,000, artinya eh, terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, eh, setelah kita mengetahui terdapat signifikan, tetapi kita belum mengetahui apakah berapa banyak perbedaan itu, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu, setelah kita menguji uji pair sample test, kita lakukan uji lanjutannya, yaitu uji engage. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita kembali ke SPSS. Oh iya, ini rumusnya. Nah, ini tadi uji efektivitas N-gain. Rumus N-gain dihitung dengan rumus berikut. N-gain sama dengan skor post-test dikurang skor pretest dibagi dengan skor maksimum dikurang skor pretest. Ya. Yang pertama-tama kita masuk dulu post-test dikurang pretest. Nah, caranya adalah kita masuk ke transform, kemudian kita pilih yang compute variable. Iya, setelah sampai di sini, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita isi dulu target variabelnya. Nah, tadi kan rumusnya adalah rumus N-gain itu adalah skor post-test dikurang skor pretest dibagi dengan skor maksimum dikurang dengan skor pretest. Oke. Pertama kita fokusnya ke post-test dikurang pretest. Berarti post for pre. Ya, post-test dikurang pretest. Pertama-tama kita masukkan post-testnya, kemudian kita pilih kurang, kita pilih yang pretest. Bisa klik 2 kali, bisa juga menggunakan tanda panah. Jika sudah, kita okekan.
Oke, execute. Kalau sudah execute, berarti sudah berhasil. Kita lihat. Nah, bagaimana cara kita mengujinya? Kita uji adalah dengan data nilai post test dikurang dengan pretest. 50 dikurang 30 sama dengan 20. Oke, sudah sama. Nah, sekarang adalah kita rubah nilai desimalnya ini tidak ada 2 di belakang koma. Kita masukkan ke variable view. Kita pilih yang desimal ini, kita ubah dari 2 menjadi 0. Jika sudah, kita lihat, nah seperti ini. 50 dikurang 30 sama dengan 20. Selanjutnya adalah nilai maksimal dikurang nilai pretest. Nilai maksimal atau maksimum dikurang nilai pretest. Masuk ke transform, pilih yang compute variable. Nah, ini jangan lupa, karena ini tidak boleh sama, tidak boleh ada spasi. Max kurang pretest. Ini bebas Bapak Ibu, ini sebagai penanda kita. Ini kita kosongkan. Ya, maksimalnya berapa? Nilai maksimal adalah 100. Kita tambahkan secara manual. Kemudian kita pilih kurang. Kita pilih yang pretest. Bisa double klik atau kita menggunakan tanda panah. Jika sudah, klik OK. Oke, execute. Sudah berhasil. Kita cek lagi ya Pak Ibu. Nilai maksimalnya adalah 100. 100 dikurang pretest 30. 100 dikurang 30 sama dengan 70. Oke, sudah benar ya. Nah, selanjutnya kita samakan seperti kolom di samping. Nilai desimalnya itu kita ganti menjadi 0. Nah, jika sudah, nah ini langsung berubah. Baik. Nah, selanjutnya kita mencari nilai n-gain-nya. Nilai n-gain itu sama dengan skor post-test dikurang pretest dibagi dengan skor maksimum dikurang skor pretest. Oke. Pertama, kita masuk ke transform, pilih compute variable. Nah, ini kita masukkan n-gain score. N-gain score-nya tadi adalah nilai post-test dikurang pretest dibagi. Nah, kita menggunakan garis miring Bapak Ibu. Bermakna pembagian dibagi dengan maksimal atau maksimum dikurang pretest. Oke, execute. Nah, sudah muncul Bapak Ibu 29. Nah, bagaimana cara kita mengubah ke bentuk persentase? Uh, jadi dalam bentuk persen, tinggal kita ubah seperti ini. Sama, masuknya pilih transform, pilih compute variable. Nah, ini kita hapus. Lagi-lagi target variabelnya kita tambahkan. Ini kan kita melihat dalam bentuk persen. Artinya nilai n-gain score-nya kita masukkan dikali. Nah, dikali ini menggunakan lambang bintang 100 dikali persen. Persen itu sama dengan 100. Nah, sudah oke. Oke, execute. Nah, begini hasilnya. Jadi, uh, n-gain score-nya, kalau kita lihat dalam bentuk persentase ini seperti ini, 28,57. Ya, 29 ini sebenarnya sudah pembulatan. Nah, ini kan nilai yang keluar ini adalah menunjukkan nilai untuk tiap siswa. Nah, bagaimana kita untuk melihat secara keseluruhan? Nah, secara keseluruhan itu kita melihatnya seperti ini. Kita masuk ke analyze, kita pilih descriptive statistik, kita pilih yang deskriptif. Nah, kita masukkan yang gain score-nya sama yang persen. Kemudian kita pilih option. Nah, di sini Bapak Ibu. Di main ini kita centang yang standar deviasi, minimum, dan maksimum. Jika sudah continue, pilih OK.
Nah, sudah muncul. Nah, ini tinggal kita kopikan saja. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Eh, rumus N-gain, hasil N-gain biasanya diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Tinggi apabila di atas 0,7, sedang apabila antara rentang 0,3 sampai 0,7, dan rendah itu di bawah 0,3. Nah, kalau kita lihat hasil yang kita dapatkan adalah kita berada di 0,4779. 0,4779. 0,4 artinya kita berada di antara rentang 0,3 dengan 0,7. Artinya interpretasi N-gain ini dalam kategori sedang. Nah, berdasarkan hasil N-gain score didapatkan atau didapati nilai N-gainnya 0,7, maka nilai N-gain masuk dalam kategori sedang. Dan jika dilihat dalam bentuk N-gain score persen, maka didapat hasil sebesar 47,79. Nah, simpulannya adalah artinya penggunaan media pembelajaran kuisis pada mata pelajaran informatika berpengaruh sebesar 47,79% terhadap hasil belajar siswa kelas 10. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya jelaskan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.